Assalamualaikum anak-anak hebat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ketiga. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Jika sudah siap, mari kita berdoa dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita belajar dengan penuh semangat. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu, seperti batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Yuk cari tahu sifat benda padat tersebut. Lakukan pengamatan sebagai berikut. Amatilah benda-benda padat di sekitarmu. Tuliskan sifat benda padat berdasarkan pengamatanmu. Di sekitar kalian pasti ada benda padat dan pastinya banyak. Kita ambil satu contoh benda padat ya, misalnya gunting. Gunting adalah benda padat juga. Lalu kita amati, kira-kira gunting itu bisa digenggam atau tidak anak-anak? Jawabannya, iya, bisa. Jadi, sifat benda padat gunting yaitu dapat digenggam. Kemudian, misalkan nih, gunting ini Bu Linda taruh di sebuah gelas. Apakah bentuk guntingnya berubah menjadi gelas atau tetap seperti gunting? Jawabannya, iya, tetap seperti gunting. Jadi, sifat benda padat yang kedua adalah bentuknya tetap tidak berubah-ubah. Lakukan percobaan berikut untuk mengetahui sifat benda padat. Nah, ini ya, lakukan secara berkelompok. Nah, ini bisa dilakukan secara individu ya anak-anak. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaannya, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Misalnya kalian ada penghapus. Penghapus kalian masukkan dulu ke dalam ember, lalu kalian amati. Kemudian setelah selesai mengamati di dalam ember, baru kalian masukkan ke dalam gelas. Kalian amati lagi. Jika sudah selesai proses mengamati yang di dalam gelas, kalian ganti masukkan ke kantong plastik. Kemudian kalian amati sampai selesai. Lalu tulislah hasil pengamatan kalian pada kolom ini. Misalkan tadi penghapus ya. Kita tulis nama bendanya penghapus. Bentuknya berubah sesuai tempat. Apa iya? Apakah penghapus berubah ketika diletakkan di ember, kemudian diletakkan di gelas dan kantong plastik? Apakah mengikuti bentuk wadahnya? Tidak ya, bentuknya tetap seperti semula. Jadi kita kasih silang. Kemudian bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Iya ya, iya kita centang. Dapat digenggam, penghapus dapat digenggam ya, bisa, itu kita centang. Kemudian tidak dapat digenggam, silang ya. Kemudian ada lagi misalnya buku. Apakah bentuknya berubah sesuai tempat? Tidak. Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah? Iya. Dapat digenggam? Iya. Tidak dapat digenggam? Tidak. Lalu apalagi? Kalian bisa cari sendiri ya, sampai ada 5 benda padat. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Benda padat mempunyai sifat apa tadi yang berarti kesimpulannya yang dicentang ya anak-anak? Bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah dan dapat digenggam. Apakah hasil pengamatanmu sama dengan hasil percobaanmu? Sama tidak anak-anak? Sama ya, jadi jawabannya iya, sama. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu.
Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Ini ya. Jadi, Dayu ketika ingin pergi ke pasar, dia harus melewati sekolahnya terlebih dahulu. Sementara jarak rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km. Jarak sekolah ke pasar adalah 7 km. Jadi, kita jumlahkan agar Dayu bisa sampai ke pasar. Berapa jumlahnya? 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Ini ada soal ya anak-anak. Nomor 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Jadi lombanya tadi, jarak yang akan ditempuh untuk lombanya tadi adalah 350 meter. Kemudian Beni sudah menempuh 200 meter. Jadi kurang berapa anak-anak? 350 meter dikurangi 200 meter sama dengan 150 meter. Jadi, sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir adalah 150 meter. Soal nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Bagaimana ceritanya anak-anak ini ya? Bagaimana caranya? Tinggal kita kurangkan saja. Jadi jarak rumah Siti ke sekolah dikurangi jarak rumah Edo ke sekolah, yaitu 4.740 meter dikurangi 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Jadi perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah adalah 2.240 meter. Soal nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin untuk Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Ya, jadi jaraknya adalah 3 km dari rumah Udin ke sekolah. Lalu di kilometer kedua nih, Udin sepedanya bocor, lalu dia jalan kaki. Kurang berapa kilometer kira-kira anak-anak untuk sampai di sekolah? Caranya adalah dikurangi jarak keseluruhan dikurangi jarak yang sudah ditempuh, yaitu 3 km dikurangi 2 km sama dengan 1 km. Jadi, jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah adalah 1 km. Soal nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapa kilometer sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut? Nah, ini ada yang beda ya anak-anak. Yang satunya ukurannya 130 km satuannya. Kemudian yang satunya 50.000 meter. Nah, satuannya beda nih. Yang 1 km, yang 1 meter. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan kilometer. Jadi kita harus mengubah satuan meter menjadi kilometer agar semua satuannya sama. Di pembelajaran yang lalu sudah dibahas bagaimana cara mengubah satuan meter menjadi kilometer.
Jadi 50 km sama dengan 50.000 meter sama dengan berapa? 50 km. Iya betul. Jadi caranya kemudian kita kurangkan jarak totalnya 130 km dikurangi jarak yang sudah ditempuh yaitu 50 km sama dengan 80 km. Jadi sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut adalah 80 km. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Ini ya ada gambarnya, kemudian keterangannya di bawah ini. Kita baca bersama-sama. Jarak rumah Siti ke sekolah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Ini kata kuncinya ya anak-anak. 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah ini kata kuncinya, diingat-ingat. Jarak dari pasar ke rumah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Nah kita kembali ke kata kunci ya. Kata kuncinya 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Nah kita tulis di sini 3 kali jarak rumah ke pasarnya tadi 100 meter. Jadi 3 kali 100 meter sama dengan 300 meter. Jadi jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah adalah 300 meter. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Di sini ada sebuah lagu anak-anak, judulnya Barisan Musik, ciptaan dari A.T. Mahmud. Mari kita dengarkan bersama-sama dan jangan lupa gerakkanlah kakimu dengan 2 jenis gerakan, gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu ini anak-anak. Selamat melakukan. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak minimal 1 meter, dan mencuci tangan dengan sabun. Juga jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe, dan share ke media sosial kalian supaya video ini bermanfaat untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.